Selamat malam semuanya. Sebenarnya yang akan menyampaikan testimoni ini adalah sebenarnya istri saya. Cuma kebetulan karena beliau tidak bisa hadir, jadi saya mewakili. Tapi saya pastikan ini benar-benar terjadi karena saya selalu ada di samping beliau. Nah, pada tahun istri saya itu sebenarnya memang sudah mengidap diabetes karena faktor keturunan. Pada tahun 2014 ketika kita ke Jepang, mungkin karena dasar orang Jawa ya, jadi makannya mesti yang manis-manis. Ketika ke Jepang, dia nggak bisa makan yang enak-enak di sana, kemudian dia akhirnya minum. Begitu malam, kemudian tiba-tiba dia jatuh, udah sesak nafas, nggak bisa nafas lagi, udah Senin Kemis, udah sampai pesan sana pesan sini, kemudian dibawa ke UGD di Jepang. Setelah dibawa ke UGD pun, dokter di UGD nggak bisa nanganin ini apa, sampai diperkirakan jantung, sampai disuntik ampul jantung yang gede. Ternyata setelah dipanggil dokter spesialis, diperiksa darah, ternyata gula darahnya 700. Betul. Jadi dokternya juga kaget, apalagi orang Jepang sama care sama penyakit. Kemudian langsung bilang, ini nggak boleh pulang ke Indonesia, ini harus dirawat inap paling sedikit 2 minggu. Saya udah mikir berapa duitnya di Jepang. Kemudian setelah ya puji Tuhan, setelah dibantu doa juga, dokter bilang akhirnya boleh pindah ke kamar biasa, dan tapi harus dibantu dengan insulin. Jadi sejak saat itu istri saya pulang ke Indonesia harus pakai insulin. Nah, beberapa saat setelah pulang ke Indonesia, ternyata dia hamil pula. Nah, punya riwayat hamil itu dia setiap hamil itu ada preeklamsi. Jadi semua naik semua, termasuk gula darahnya. Jadi ketika makan itu pasti gulanya naik. Akhirnya kalau suntik insulin itu mesti paling sedikit 30-40 unit sekali suntik. Kalau tidak, repot karena dia sendiri merasakan luar biasa. Nah, saya kemudian kedatangan Koadi dari Semarang itu pada tanggal 10 Juni. 10 Juni datang memperkenalkan SOP ke Pemalang. Kebetulan saya dari Pemalang. Saya masih nggak percaya karena produk MLM apa sih yang bagus? Kecapnya aja yang nomor 1. Pikirnya saya begitu tadinya. Kemudian sampai tanggal 14 saya masih belum mau makan. Istri juga belum mau makan. Karena sebelumnya kebetulan kita ada beli produk yang pakai mesin itu, yang harganya cukup mahal. Sudah kita konsumsi 5 bulan, katanya, tapi ternyata tidak ada hasilnya. Nah, ketika waktu itu kita liburan, akhirnya kita memutuskan, yaudah yuk kita coba aja. Karena apa? Saya cukup tertarik juga melihat presentasi dari Koadi, di mana di situ dikatakan ada paten fungsi. Nah, ayo kita coba deh. Kita mulai makan 14 Juni, kemudian sehari itu 2 pagi sama 2 malam. Kita coba terus. Kemudian mulai berasa efeknya itu di minggu pertama Juli. Ketika minggu pertama Juli, istri saya biasa kalau sebelum makan itu dia suntik 30 dulu. Ketika dia udah suntik 30 itu 4 jam, 5 jam kemudian, ketika jam 1, jam 2 pagi, tiba-tiba dia bangunin saya. Coba bangun, saya ini kok mandi keringat ya, terus kok tenggen kata dia, kelingan ya. Nah, dia bilang gitu. Akhirnya saya coba tes darah. Ternyata setelah tes darah, ternyata darahnya tinggal 42. Besoknya, saya pikir mungkin karena dia suntiknya kebanyakan, makanya sedikit suntiknya kebanyakan. Besoknya, begitu lagi. Mungkin kamu 30 kebanyakan, turunin dikit deh. Besoknya, masih suntik lagi. Makan. Terjadi lagi demikian. Begitu dites gulanya, masih 50-an. Waduh, berarti kalau begitu, akhirnya kita mengambil kesimpulan, SOP ini sudah mulai bekerja di dalam dirinya. Akhirnya sudah mulai membantu pankreasnya, sudah mulai untuk memproduksi insulin. Maka sejak terima kasih. Maka sejak awal Juli itu akhirnya kita terus, dan saya bilang sama Koadi, ya udah kok, saya pasrah deh. Saya ikut deh SOP ini. Akhirnya tanggal 11 Juli kita mulai ikut. Malah nggak tamu-tamu, kita konsumsi yang banyak. Sekalian nyetok yang banyak di Pemalang karena kita percaya SOP ini bisa membantu dia melepas insulin. Sekarang itu kan sampai awal Juli ya.
Sampai sekarang sudah mau akhir Juli ini, dia sudah sekarang berusaha insulin yang tadinya tiap hari sekarang sudah mulai turun 10. Paling banyak dia suntik 10. Nah, sekarang sudah mulai lagi belajar kalau makannya tidak terlalu besar, dia sudah mencoba untuk tidak insulin lagi. Demikian testimoninya. Terima kasih. Berikan aplaus untuk Bapak Herman. Luar biasa ya, Pak Prof. Nah, ini yang terakhir nih ya, kita dengar testimonial dari Ibu Lina. Ya, Ibu Lina kami persilakan naik ke atas panggung untuk memberikan testimonial. Kita tepuk tangan untuk Ibu Lina, Bapak Ibu sekalian. Halo,